Kita baca dulu Bapak Ibu ayat Alkitabnya, yakni kitab Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 5. Saya akan berbagi kepada kita sekalian nantinya sisi lain dari masa-masa sukar itu seperti apa kata Alkitab. Kalau saudara sudah ketemu ayat Alkitabnya dalam hitungan yang ketiga, kita baca bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 5. Kalau sudah ketemu dalam hitungan yang ketiga, 2, 3 kita baca bersama. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. 5 bersama. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikannya kepadanya. Bersama-sama kita katakan amin. Bapak dan Ibu saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dari beberapa ayat Alkitab yang kita baca ini, saya mengajak kita sekalian memfokuskan perhatian kita pada ayat 2 yang kita baca barusan. Yakni pada kalimat yang berbunyi, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Perhatikan sebentar Bapak Ibu saudara-saudara, kalimat anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Kalimat ini ingin menyampaikan kepada kita sekalian bagaimana Allah menginginkan agar setiap kita menilai atau memikirkan masa-masa sukar dari sisi yang lain. Kalimat yang berbunyi anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Kalimat ini ingin menyampaikan kepada kita sekalian supaya setiap kita menilik atau melihat masa-masa sukar itu dari sisi yang lain. Dari sisi yang lain maksudnya adalah dari sisi di mana kebanyakan orang tidak melihatnya. Dari sisi yang berbeda dari kebanyakan orang dalam memikirkan, dalam menilai, dalam menilik, dalam melihat masa-masa sukar. Semua kita tentu mengetahui kebanyakan orang-orang termasuk orang-orang yang percaya. Sekali lagi kebanyakan orang-orang ketika diperhadapkan dengan masa-masa sukar, mereka melihat masa-masa sukar itu sebagai sesuatu yang buruk. Kebanyakan orang Bapak Ibu ketika diperhadapkan dengan masa-masa sukar, termasuk orang-orang Kristen, mereka segera melihat bahwa masa-masa sukar itu adalah sesuatu yang harus dihindari. Ada banyak orang yang berpikir bahwa masa-masa sukar adalah sesuatu yang harus diupayakan bagaimana kita bisa lari keluar dari dalamnya. Kebanyakan orang mengira, menilik atau memikirkan bahwa masa-masa sukar itu adalah suatu waktu yang buruk atau suatu musim keterpurukan. Itu sebabnya tidak sedikit orang memperlihatkan reaksi yang negatif ketika diperhadapkan dengan masa sukar. Tidak sedikit orang yang marah, kecewa, jengkel, merasa panas hati, cemas atau khawatir dan lain sebagainya ketika mereka diperhadapkan dengan masa-masa sukar. Kenapa mereka jengkel, kecewa, cemas, khawatir, menjadi negatif?
ketika diperhadapkan dengan masa-masa sukar. Karena mereka melihat bahwa masa-masa sukar ini sesuatu yang harus dihindari. Ini sesuatu yang buruk yang harus diupayakan bagaimana keluar atau lari daripadanya. Atau ini merupakan sesuatu musim buruk, musim keterpurukan. Sehingga reaksinya pun menjadi negatif, murung, menggerutu dan lain sebagainya. Jika seandainya orang-orang Kristen atau orang-orang percaya melihat masa-masa sukar, masa-masa sulit dari sisi yang lain, yakni dari sisi di mana kebanyakan orang tidak bisa melihatnya, dari sisi di mana kebanyakan orang tidak bisa mengerti atau memahaminya, tentu reaksi orang-orang percaya ketika diperhadapkan dengan masa-masa sukar akan berbeda dengan kebanyakan orang pada umumnya. Kalau kebanyakan orang negatif, menggerutu, bersungut-sungut, jengkel, cemas, marah. Orang yang percaya, orang yang melihat masa-masa sukar dari sisi yang berbeda atau dari sisi yang lain, maka respon mereka ketika berhadapan dengan masa-masa sukar akan tampak lebih tenang, kelihatannya lebih tegar, kelihatannya tetap segar, bahkan dipenuhi dengan damai, sejahtera, serta sukacita yang meluap-luap. Padahal sedang berhadapan dengan masa-masa sukar. Itu sebabnya penting sekali kita mengerti, melihat, memahami sisi lain dari masa-masa sukar itu. Supaya kita tidak sama dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan pada umumnya. Apalagi dengan orang-orang yang tidak percaya. Bahkan saya mau bilang, melihat sisi lain dari masa-masa sukar, dari sisi yang tidak dilihat oleh kebanyakan orang, yang tidak dimengerti oleh kebanyakan orang, adalah merupakan kunci bagaimana kita bisa tegar, segar, mekar, penuh dengan sukacita yang berlimpah ketika berhadapan dengan masa-masa sukar. Makanya kalimatnya berbunyi, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan ketika kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Hanya orang yang melihat dari sisi lain masa-masa sukar itulah yang bisa memperlihatkan kebahagiaan, tampak penuh damai sejahtera walau sedang berada dalam masa-masa sukar. Nah, sebelum saya bicara panjang lebar mengenai sisi lain atau melihat sisi lain dari masa-masa sukar, saya terlebih dahulu ingin memperkenalkan kepada saudara sekalian siapa Yakobus sang penulis kitab Yakobus yang ayat Alkitabnya kita baca ini. Dan kemudian sekaligus kita belajar dari pengalaman sang penulis kitab tersebut. Nah, saya beritahukan bahwa Yakobus ini adalah saudara tiri dari Yesus Kristus. Ini adalah anak kandung Yusuf dan Maria. Yakobus ini bertobat, memberi hidupnya untuk melayani Tuhan itu setelah Yesus bangkit dari kematian. Jadi dia bukan salah satu dari 12 murid, Bapak Ibu. Setelah Yesus bangkit dari kematian, kemudian menampakkan diri kepada banyak orang lah, termasuk pada Yakobus. Sejak saat itulah dia percaya bahwa Yesus yang adalah saudara tirinya itu ternyata benar-benar Mesias. Dan sejak itu dia memberikan hidupnya pada Tuhan. Karena itu usia pertobatannya sebenarnya masih relatif sangat muda. Jika dibandingkan dengan Petrus, Matius yang adalah murid-murid Yesus, mereka ini sudah lama mengikut Yesus, bahkan dimuridkan, dibina langsung oleh Yesus kurang lebih 3,5 tahun lamanya. Tetapi menariknya, walau Yakobus ini masih tergolong usia pertobatannya baru jika dibandingkan dengan murid yang lain, ternyata dia telah Tuhan pakai menjadi pemimpin jemaat di Yerusalem. Makanya 1 Korintus pasal 9 ayat 5 memberitahukan bahwa Yakobus ini sudah menikah dan dia menjadi pemimpin jemaat di sana. Nah, belajar dari perjalanan pertobatan Yakobus ini, maka kita bisa mengerti begini. Bagaimana seseorang bisa dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa dan hebat, bahkan dibawa menjadi pemimpin.
tidak selamanya dipengaruhi oleh berapa lama dia sudah bertobat, atau berapa banyak atau berapa lama waktunya dia sudah menghidupi panggilan. Tetapi ternyata itu bergantung kepada seperti apa kesungguhan hatinya dalam mengikut panggilan Allah, dalam menjalani pertobatan, bahkan dalam memikul tanggung jawab atau panggilan itu. Makanya Yakobus walau masih baru bertobat, tapi kemudian dengan keseriusannya, kesungguhan hatinya, bahkan dia telah belajar banyak hukum Taurat sebelumnya ketika di rumah Yusuf dan Maria. Kemudian Roh Kudus memakai Yakobus menjadi pemimpin di jemaat Yerusalem pada kala itu. Siapa Yakobus itu? Alkitab memberitahukan, Rasul Paulus menjelaskan bahwa Yakobus ini adalah seorang soko guru jemaat. Dia ini salah satu tokoh dari kebangunan rohani di gereja mula-mula. Lalu siapa Yakobus itu? Dr. Lukas, penulis kitab Kisah Para Rasul, memberitahukan dalam pasal 15 kitab Kisah Para Rasul, Yakobus ini ternyata adalah seorang yang perannya sangat penting, yang memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan sidang rasul-rasul pertama di Yerusalem. Jadi pada kala itu di persidangan pertama para rasul itu terjadi perbedaan pendapat, terjadi adu argumentasi tentang pengajaran-pengajaran atau tentang sikap-sikap orang Kristen dan lain sebagainya. Ketika terjadi perdebatan atau adu argumentasi, Yakobus hadir sebagai penengah sehingga persidangan di Yerusalem itu berjalan secara baik dan berhasil. Siapa Yakobus itu? Alkitab, kitab Yakobus menggambarkan dan menjelaskan secara terang benderang bahwa dia adalah seorang yang diperhadapkan dengan masa-masa sulit, masa-masa sukar karena pergolakan politis yang terjadi pada tahun itu. Jadi ketika Yakobus meresponi panggilannya, kemudian ada sebagai pemimpin jemaat, maka terjadi pergolakan politik pada kala itu. Ada sebuah kelompok atau sebuah kaum namanya kaum Zelot. Kalau saudara belajar sejarahnya akan mengerti itu saudara. Sebuah kelompok atau sebuah komunitas yang namanya kaum Zelot ini mempraktekkan tindakan-tindakan kekerasan, tindakan-tindakan kasar terhadap orang-orang Yahudi yang bertobat atau terhadap orang Kristen pada umumnya, karena demi mencapai tujuan politisnya atau kepentingan politisnya. Makanya terjadi penganiayaan, terjadi tekanan demi tekanan pada gereja, termasuk pada gereja yang dipimpin oleh Yakobus. Bahkan Bapak Ibu Saudara-saudara, berdasarkan sejarah kekristenan, saya sebut sejarah kekristenan karena tidak ditulis dalam kitab Yakobus. Berdasarkan sejarah kekristenan atau tradisi kekristenan, Yakobus ini mati syahid pada tahun 62 Masehi. Mati syahid dengan cara dia dibawa ke atas bait Allah, lalu dilemparkan ke bawah. Setelah sampai di bawah belum mati, kemudian dilempari dengan batu. Belum mati juga, lalu diambil pentungan, digebukin sampai mati. Itulah Yakobus, sang penulis kitab yang kita baca ini. Diperhadapkan dengan masa-masa kesesakan, dengan masa-masa sulit, ancaman, aniaya, tekanan, bahkan sampai mati. Istimewanya Bapak Ibu, ketika Yakobus diperhadapkan dengan semua itu, Yakobus berhasil dengan hikmat Tuhan. Makanya dia bicara di sini, kalau kita kurang hikmat, minta katanya. Ketika berhadapan dengan masa sukar, dengan tekanan, kita perlu hikmat Bapak Ibu. Itu respon Yakobus, dia berdoa. Dan oleh hikmat yang Tuhan berikan kepada dia, Yakobus berhasil memimpin jemaat yang dia layani, sehingga tidak terprovokasi atau tidak meresponi dengan tindakan-tindakan atau praktek-praktek kasar yang diperlihatkan oleh kaum Zelot yang pada kala itu sangat terkenal dan ditakuti di kalangan masyarakat. Dengan hikmat yang luar biasa, Yakobus
berhasil memimpin jemaat itu. Itulah sebabnya kepada Yakobus diberikan sebutan rasul yang sangat besar kesabaran dan ketekunannya. Itulah sebutan yang ditujukan kepada Yakobus. Pendek kata, Yakobus menang, dia berhasil menghadapi kesulitan itu. Jadi apa yang dicatat dalam pasal 1 ayat 2 sampai 11 secara khusus kitab Yakobus ini bukan teori semata Bapak Ibu. Ini adalah sebuah pengalaman praktis yang telah dialami oleh Yakobus dalam berhadapan dengan masa sukar dan masa sulit, dan Yakobus menang, dan dia ingin membagikan rahasia kemenangannya dalam menghadapi masa sulit itulah kepada semua orang percaya, termasuk saya dan saudara, dengan harapan supaya ketika kita diperhadapkan dengan masa-masa sulit, kita pun bisa berkemenangan menghadapi masa sulit itu. Dengan hikmat dari Tuhan kita bisa menata dan menangani semua masa-masa sukar, bahkan kehidupan kita ketika berhadapan dengan masa-masa sukar. Setelah saudara mengerti siapa Yakobus, ketika dia bicara mengenai anggaplah sebagai suatu kebahagiaan ketika kamu jatuh ke dalam berbagai masa sukar, ternyata itu bukan sebuah teori, itu sebuah praktek yang secara praktis telah dialami oleh Yakobus dan dia menang. Lalu saya akan bagi kepada kita kunci kemenangan Yakobus itu ternyata adalah karena dia melihat masa-masa sukar dari sisi yang lain. Dia melihat masa-masa sulit itu dari sisi di mana banyak orang tidak bisa melihatnya. Yakobus menilai masa-masa sukar itu dari sisi di mana banyak orang tidak pernah memikirkannya. Inilah sisi lain yang dilihat oleh Yakobus dari masa-masa sukar. Yang pertama, Yakobus melihat masa-masa sukar dari hasilnya. Saya ulang sekali lagi. Yakobus melihat masa-masa sukar dari hasilnya. Ada banyak orang Kristen, orang percaya, mungkin itu kita ibu bapak, ketika diperhadapkan dengan masa-masa sukar, dengan masa-masa sulit, masa-masa yang menyesakkan, segera kita melihat masa-masa sukar ini, menilai masa-masa sukar ini berdasarkan apa yang sedang terjadi, apa yang sedang kita alami, berdasarkan bentuknya, jenisnya, dampak yang dihasilkannya. Kita mengukur masa-masa sukar kita itu berdasarkan apa yang ada di depan mata. Makanya akhirnya sering sekali kita tidak terkendali reaksi dan respon kita. Akhirnya kita sering berkata, kenapa saya harus mengalami ini ya Tuhan? Kita menjadi cemas, kita menjadi khawatir, kita menjadi takut, kita menjadi gentar. Karena apa? Saudara melihat masa-masa sukar itu dari apa yang tampak di depan mata. Saudara tidak bisa tenang, saudara tidak akan pernah bisa segar, saudara tidak akan pernah punya damai dan sukacita yang berlimpah kalau ini cara saudara melihat dan mengukur atau menilai masa-masa sukar. Supaya kita tenang, supaya saudara segar walau sedang diperhadapkan dengan masa-masa sulit, masa-masa yang menyesakkan. Yang harus saudara lakukan adalah lihat masa-masa sukar itu dari hasilnya, bukan dari apa yang tampak di depan mata. Kira-kira saudara akan berkata begini, masa-masa sukar ini besar, tantangannya, tekanannya berat, goncangannya berat. Lalu karena ini besar, berat goncangannya, yang saudara lihat adalah jauh ke depan, melampaui apa yang tampak di depan mata. Sehingga saudara berkata begini, kalau saya lulus atas ujian ini, kalau saya berhasil melewati proses ini, saya nggak kebayang apa yang akan saya peroleh di depan. Seperti apa besarnya yang sudah menanti di depan. Kalau saudara melakukan hal ini, melihat masa sukar dari hasilnya, bukan dari apa yang tampak di depan mata, saya bisa bertaruh, saya bisa berjanji, saudara akan memiliki kekuatan yang cukup dalam menghadapi masa-masa sukar dan masa-masa sulit itu. Yang percaya tepuk tangan bagi Tuhan Allah. Yang percaya katakan amin. Makanya cara pandang kita dalam melihat masa-masa sukar dan masa-masa sulit itu akan mempengaruhi seperti apa reaksi saudara dan seperti apa stamina saudara
dalam menghadapi masa-masa sulit itu. Saya telah membaca banyak penelitian. Salah satu penelitian yang saya temukan, yang saya baca soal kehidupan. Ada penelitian yang berkata begini, kehidupan ini adalah 10% tentang apa yang terjadi di sekitar kita. Tetapi 90% dipengaruhi oleh seperti apa respon atau reaksi kita terhadap apa yang terjadi dengan kita atau di sekitar kita. Jadi apa yang terjadi Bapak Ibu, apa yang kita alami, pengaruhnya terhadap kehidupan kita, kita kuat apa tidak, kita tangguh apa tidak. Pengaruh dari apa yang kita alami itu 10% saja. 90% nilai terbesar itu bergantung pada sikap kita, reaksi kita, respon kita, cara pandang kita. Walau masalahnya kecil, persoalannya kecil, tapi kalau saudara melihat dengan cara yang salah, merespon dengan cara yang salah, kecil ini pun bisa menenggelamkan hidup kita dan impian-impian kita. Wih, bayangkan Bapak Ibu, cara pandang, cara lihat kita pada masa-masa yang ada di sekitar kita, pada musim-musim yang kita lewati, yang kita hadapi, ternyata ini mempengaruhi apakah kita akan memiliki stamina, gairah, tegar, segar, damai dan sukacita atau tidak. Cara pandang kita. Lalu apa yang kedua? Sisi lain dari masa-masa sukar yang dilihat oleh Yakobus. Yakobus melihat masa-masa sukar itu dari sisi yang benar. Ini yang membuat Yakobus tegar, segar, bahkan penuh dengan sukacita yang berlimpah-limpah. Walau sedang diperhadapkan dengan aniaya, bahkan dengan pentungan yang kemudian menghabisi nyawanya. Dia melihat masa-masa sukar dari sisi yang benar. Makanya kalimatnya berkata begini, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Yakobus menggunakan kata apabila. Ketika Yakobus memilih menggunakan kata apabila dalam penulisan itu, dia ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa masa-masa sukar itu adalah sesuatu yang pasti dihadapi oleh semua orang, termasuk oleh orang Kristen. Itu sisi pandang yang benar terhadap masa sukar. Semua orang pasti mengalami yang namanya masa-masa sulit. Kita akan diperhadapkan dengan musim-musim yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Akan diperhadapkan dengan hal-hal yang menyebalkan, menjengkelkan. Kita bisa saja diperhadapkan dengan situasi krisis, situasi berat yang menekan, situasi-situasi seolah-olah kita sendirian tanpa ada teman, seolah-olah di mana kita ditinggalkan oleh Tuhan Allah dan lain sebagainya. Saudara harus memahami, semua orang akan diperhadapkan dengan semua musim ini, termasuk orang Kristen. Pendek kata, Yakobus mau bilang begini ketika dia berkata apabila kamu jatuh. Yakobus mau bilang begini, jadi orang Kristen itu bukan berarti adem ayem, bukan berarti kita menjadi eksklusif, bukan berarti kita menjadi sangat istimewa padahal kita ada di rumah bumi yang sama. Yang tidak mengenal Tuhan mengalami sengsara, kita mengalami bahagia. Betul, itu bisa terjadi. Tetapi kalau saudara mengira bahwa hanya karena saudara percaya pada Kristus, hanya karena saudara Kristen, maka saudara terbebas dari masa sukar, masa sulit, krisis, kesehatan yang terganggu, saudara bebas dari kesulitan ekonomi finansial, saudara belum melihat masa-masa sukar dari sisi yang benar. Yesus telah mengajar, bahkan itu adalah pengajaran pertama Yesus ketika dia tampil di muka bumi. Pengajaran pertama Yesus pada kala itu apa? Saya kutip satu potong saja, sepenggal. Dalam Injil Matius pasal 5 ayat 45, Yesus ngomong, Bapa kita di sorga,
menerbitkan matahari kepada orang benar juga kepada orang jahat. Bapa kita di sorga menurunkan hujan baik pada orang benar maupun pada orang jahat. Artinya semua kita akan mengalami musim serta masa-masa yang sama. Akan mengalami yang namanya kadangkala keadaan kecewa, keadaan pahit hati, keadaan-keadaan yang menjengkelkan, terperosok. Bahkan kadang-kadang kita diperhadapkan dengan situasi sulit, beban berat dan lain sebagainya. Semua kita akan mengalami itu, termasuk orang percaya. Maka sisi benar melihat masa-masa sukar adalah jangan kaget bahwa orang percaya mengalami masa sukar itu normal. Tapi keistimewaan bagi orang percaya karena saudara adalah anak Tuhan, ketika diperhadapkan dengan masa sukar, ketika diperhadapkan dengan masa sulit, saudara memiliki keistimewaan. Keistimewaannya adalah selalu ada sisi lain dari semua hal yang diperhadapkan pada saudara. Selalu ada maksud lain dari semua hal yang diizinkan Tuhan datang pada saudara. Sisi lain dari ujian, sisi lain dari masa sukar, sisi lain dari keterpurukan, selalu ada yang ingin Tuhan kerjakan atas saudara. Sisi lain dari ujian adalah promosi. Kalau saudara lulus menghadapi ujian itu atau menjalani ujian itu. Sisi lain dari kesulitan adalah peningkatan. Kalau saudara lulus menjalani kesulitan itu. Sisi lain daripada kegagalan, daripada ketertundaan adalah pembangunan pribadi, pembentukan karakter. Sisi lain dari pahit hati adalah pertumbuhan rohani dan lain sebagainya. Selalu ada sisi lain dari semua hal yang diperhadapkan pada kita. Yang paham boleh katakan amin. Yang paham sekali lagi boleh tangannya terlambai, haleluya. Boleh kita kasih tepuk tangan yang baik, ayo. Selalu ada sisi lain, katakan amin. Selalu ada sisi lain, Bapak. Karenanya belajar dari Yakobus ini, lihat masa sukar itu dari sisi yang benar. Paulus ngomong begini kepada gereja di Tesalonika, dicatat dalam pasal 5 ayat 16. Bersukacitalah senantiasa, kata Paulus. Kepada jemaat di Filipi dalam Filipi pasal 4 ayat 4 dia berkata, bersukacitalah senantiasa, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Coba lihat sebentar Ibu Bapak, berdasarkan pernyataan ayat Alkitab itu, kapankah kita diminta bersukacita? Pada saat kapankah kita harus bersukacita? Pada saat bagaimanakah kita diminta bersukacita? Apakah pada saat laporan medis tentang kesehatan kita semua baik-baik saja lalu kita bersukacita? Apakah pada saat pertumbuhan ekonomi saudara atau usaha saudara sedang mengalami pertumbuhan, mengalami peningkatan, lalu kita bersukacita? Begitukah kata Alkitab? Pada saat kapan, pada saat bagaimanakah kita diminta oleh Alkitab bersukacita? Apakah pada saat segala sesuatu di sekitar kita baik-baik saja, hubungan-hubungan kita baik-baik saja, lalu kita bersukacita? Apakah pada saat semua cita-cita dan impian kita tercapai, lalu kita bersukacita? Dengar kawan, Alkitab menegaskan kita harus bersukacita, bukan karena hal-hal tersebut, tapi senantiasa. Saya ulang sekali lagi, kita diminta bersukacita bukan hanya karena situasi kita baik, laporan medis baik, laporan ekonomi keuangan baik, pertumbuhan bahkan hubungan-hubungan baik. Bukan hanya karena hal-hal ini kita bersukacita. Alkitab meminta kita bersukacita senantiasa. Boleh ngomong bersama dengan saya, senantiasa. Dengan mantap sekali lagi, senantiasa. Itu berarti baik atau tidak baik waktunya, baik atau tidak baik laporan medis, baik atau tidak baik pertumbuhan bisnis, baik atau tidak baik hubungan-hubungan yang ada, baik atau tidak baik situasi, tetap bersukacita. Tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Allah. Sekali lagi, tetap bersukacita.
Walau saudara tidak dapat memahami situasi sulit yang sedang saudara hadapi, tidak mengerti kenapa masalah tersebut masuk dalam hidup saudara, walau saudara tidak paham kenapa orang-orang meninggalkan saudara, saudara tidak mengerti kenapa yang bukan saudara doakan yang terjadi, berkatalah pada diri saudara sendiri, aku akan tetap bersuka cita. Karena mengetahui, karena mengerti, ada sisi lain dari semua hal yang datang kepadaku ini. Ada sisi lain dari semua hal berat, dari semua hal yang membebani, dari semua hal yang menekan, dari jalan-jalan hidup yang suram ini. Ada sisi lain yang sedang Tuhan persiapkan dan yang akan Tuhan kerjakan pada saya. Itu harusnya ucapan-ucapan kita pada diri kita sendiri. Dengar baik sahabat, saya mau beritahu, masa-masa sukar, masa-masa sulit itu tidak pernah diizinkan untuk menenggelamkan saudara, untuk melawan saudara, untuk membuat saudara tinggal terpuruk dan dalam keadaan kalah. Sebaliknya, masa-masa sukar yang Tuhan izinkan saudara hadapi untuk mempersiapkan saudara tiba pada berkat-berkat yang hebat, pada rencana Allah, bahkan pada tujuan semula Allah atas hidup kita. Karenanya tetap tegar ketika diperhadapkan dengan masa-masa sukar. Dia ingin menyatakan kemuliaannya melalui masa sukar yang sedang kita hadapi. Haleluya. Yang ketiga, sisi lain dari masa sukar yang dilihat oleh Yakobus itu apa? Yakobus melihat bahwa masa sukar bisa terjadi kapan saja, kepada siapa saja, dan bahkan di mana saja atau melalui apa saja. Kalimatnya berkata begini, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Perhatikan, ada penggunaan kata apabila kamu jatuh. Penggunaan kata jatuh itu menunjukkan pada sesuatu yang tidak pernah kita rancang, kita bangun, tiba-tiba saja sesuatu itu terjadi. Kata jatuh itu menjelaskan bahwa kita setiap saat berpotensi diperhadapkan pada masa-masa sukar atau pencobaan. Setiap saat itu bisa saja terjadi. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kita bisa mengalami yang namanya masa-masa sukar ini, pencobaan ini, ujian ini saat kapan saja. Saudara harus bisa melihat itu. Masa sukar bisa saudara alami melalui finansial yang merosot. Yang satu melalui kesehatan yang drop. Yang lain hubungan-hubungan yang ribet. Yang lain diperhadapkan dengan situasi-situasi sulit yang tidak terlukiskan oleh kata-kata. Banyak deh. Tapi dengar, Alkitab sudah ngomong berbagai-bagai pencobaan. Artinya masa-masa sukar itu dia bisa datang dalam bentuk yang bervariasi, dalam bentuk yang sangat banyak. Karena itu saudara harus melihat bahwa ini bisa masuk kapan saja. Tidak ada seseorang pun yang merancang supaya dirinya jatuh loh. Tidak pernah seorang pun merancang supaya dia berhadapan dengan sesuatu yang tiba-tiba atau yang tidak terduga. Tidak ada. Semua itu bisa terjadi begitu saja. Bahkan ketika dia tidak mengharapkan atau mendoakannya. Bahkan ketika dia mengantisipasinya. Tapi sesuatu itu bisa masuk. Tapi Alkitab mengingatkan, Yakobus memahami ini. Bahwa hal tersebut bisa saja datang secara tiba-tiba. Tidak terduga. Dan ketika itu terjadi, dengar baik-baik. Milikilah pemikiran, pemahaman dari sisi yang lain. Yakni dari sisi di mana banyak orang tidak mengerti dan tidak bisa melihatnya. Bahwa masa-masa sukar itu sedang mempersiapkan kita untuk masuk pada rancangannya yang lebih luar biasa. Makanya Rasul Paulus mengingatkan bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, masing-masing bekerja
untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi kalau saudara bisa melihat masa-masa sukar ini sebagaimana Yakobus melihat bahwa ini bisa saja terjadi kapan saja, di mana saja, maka saudara tidak perlu kaget dengan semua yang ada. Yang harus saudara lakukan adalah tetap tenang, tetap tegar, tetaplah segar, tetaplah dipenuhi damai dan sukacita, karena saudara mengetahui bahwa masa-masa sukar itu tidak untuk melawan, mengalahkan, melainkan mempersiapkan saudara untuk memperoleh apa yang Allah rancangkan bagi kita sejak dari semula. Besarnya ukuran tantangan dan persoalan kita menentukan besarnya apa yang akan kita peroleh di depan, bukan? Daud berhadapan dengan Goliat, sang raksasa pembunuh yang hebat itu. Tantangan yang besar itu menghantarkan Daud ke istana menjadi raja. Kalau saudara mengerti ini bisa terjadi kapan saja, bersukacitalah Pak. Tetaplah tenang. Toh itu bisa terjadi kapan saja, santai saja. Saudara tahu Tuhan pengambil keputusan terakhir dan Dia tetap menopang, menjagai saudara loh. Paulus dan Silas, oleh karena pemberitaan Injil, kemudian mengakibatkan kerugian-kerugian pada tokoh-tokoh mistis yang ada di kota Filipi, pada tukang tenun, kepada ahli-ahli nuju, orang-orang yang bergerak dalam bisnis mistik ini tumpur karena Paulus memberitakan Injil di kota itu. Kemudian mereka ini memprovokasi penduduk kota. Lalu Paulus dan Silas dipenjarakan. Khotbah Paulus membuat orang-orang bertobat, terima Yesus, mujizat demi mujizat dinyatakan. Ini membangkitkan marah pada para dukun-dukun yang ada pada kala itu. Lalu dengan provokasi mereka, Paulus dan Silas dijebloskan ke dalam penjara. Tahu saudara apa yang terjadi di penjara? Paulus dan Silas tidak pernah ngomong, berdiskusi, karena tidak digambarkan, tidak dijelaskan di Alkitab. Paulus tidak pernah ngomong begini, tahu Silas, ini kesekian kali saya masuk penjara, dilemparkan ke penjara bawah tanah karena memberitakan Injil. Sakit kurasa Silas. Padahal aku demi panggilan sorgawi, demi Injil, aku malah dijebloskan ke dalam penjara. Udah deh, aku udah mulai mikir, inilah yang terakhir aku memberitakan Injil. Aku mau konsentrasi mengerjakan bisnis sebagai tukang tenda saja. Paulus nggak pernah ngomong itu. Paulus tidak ngomong, bahkan aku rela tidak menikah Silas demi panggilan sorgawi itu. Tapi inilah yang aku dapatkan. Sudahlah, aku lebih baik memilih jadi pengusaha tenda saja. Paulus nggak ngomong itu sama Silas. Ketika dia dijebloskan ke dalam penjara, Silas juga tidak pernah curhat pada Om Paulus dengan berkata, Om, inilah terakhir aku ikut dengan dirimu. Sudahlah Om. Om sih kalau khotbah terlalu belak-belakan, gak jaga perasaan orang, ngomong apa adanya, makanya orang pada tersinggung. Lalu mereka marah dan dijebloskan kita ke dalam penjara. Inilah yang kita dapat karena khotbahnya Om. Stoplah, gak mau lagi deh ngikut-ngikut Om, sudah deh. Silas gak pernah ngomong itu. Yang mereka lakukan di penjara bawah tanah itu, kata Alkitab apa? Paulus bilang begini, Las, daripada kita bengong, nyanyi yuk. Begitu diajak nyanyi, Silas bilang, ayo. Apa nyanyi kita Om? Nah, kira-kira begitu. Mereka nyanyi bersama-sama di penjara bawah tanah dengan keadaan tangan dirantai, kaki dirantai. Mereka nyanyi. Mereka nggak menggerutu, mereka nggak bersungut-sungut di tengah-tengah masa sukar itu. Nyanyian mereka saya yakin begini, nanti kita tanya Paulus ketika kita ketemu di sorga. Tak pernah kecewa mengiring Yesus, tak
pernah kecewa, ku serahkan semua. Bahasa karonya keren saudara-saudara. La erkadiola, ngikutkan Yesus. Woi keren kan? La erkadiola, ku endeskan kerinau. Waktu mereka nyanyi begitu, saya yakin begitu nyanyinya, sehingga kaki Yesus di sorga mulai mulai berdetak-detak, saudara. Mulai goyang kaki Yesus di sorga. Dengar nyanyian itu. Sorga nggak pernah berespon lalu kaki Yesus goyang-goyang berdetak-detak hanya karena saudara mengeluh, menggerutu, marah dan teriak-teriak. Sorga itu berespon ketika di tengah-tengah masa sukar saudara nyanyi. Sekali lagi, saudara nyanyi. Ketika Paulus dan Silas nyanyi di tengah-tengah masa sukar itu, kaki Yesus terhentak-hentak ke bumi. Pada saat kaki Yesus dihentak-hentakkan ke bumi, penjara itu goncang. Kunci penjara terbuka otomatis. Rantai yang membelenggu kaki dan tangan terlepas. Bukan cuma pintu penjara Paulus, pintu penjara orang-orang yang ada di sana terbuka lepas. Karena kaki Yesus di sorga berdetak mendengar nyanyian mereka. La erkadiola, yuk ikutkan Yesus. Nyanyi sama-sama. La erkadiola, ku endeskan krina, erdalen ras Yesus. Sekel riana, la erkadiola, serasa lalap. Tepuk tangan dulu dong. Haleluya. Jadi mulai malam ini begitu bangun pagi, keluar dari kamar tidur, yang harus saudara nyanyikan adalah tetap tenang, tetap segar, pilihlah untuk bernyanyi dan bersukacita. Sorga akan berespon, mujizat akan terjadi. Yang tidak saudara doakan pun Tuhan kerjakan bagi saudara. Luar biasa bukan? Kadangkala kita harus malu melihat burung-burung di setiap pagi. Dia seolah-olah tidak mau peduli dengan musim-musim yang sedang dihadapi. Pokoknya asal pagi semua burung bersiul. Nyanyi semua burung. Setiap pagi. Seolah-olah mereka tidak mau tahu dengan kabar-kabar yang dicatat di media sosial, bahkan di media cetak. Seolah-olah mereka tidak mau tahu dengan informasi yang disampaikan lewat media-media televisi. Seolah-olah tidak mau tahu bahwa COVID masih terus merambah di mana-mana. Setiap pagi burung bernyanyi. Wow, kita harus malu. Kalau seandainya saudara ngerti bahasa burung, saudara bisa ngomong, kenapa sih setiap pagi burung nyanyi? Apa dia nggak mau tahu dengan situasi dan keadaan? Saya yakin dia akan jawab begini. Karena kami berpegang pada janji Allah. Walau tidak menabur, tidak menanam, kami dipelihara oleh Bapa di sorga. Saya yakin itu yang akan dia sampaikan pada kita. Itu janji Bapa sama burung cuma satu. Nggak nabur, nggak nanam, nggak menuai, dipelihara loh. Kita ada banyak janji Tuhan, satu pun tidak kita pegang. Satu pun tidak kita ingat. Lah bagaimana kita bisa tenang menghadapi masa-masa sukar? Tak pernah kecewa, yuk mengiring Yesus. Tak pernah kecewa. Saya lupa ini. Berjalan sertanya, pasti bahagia. Tak pernah kecewa untuk selamanya. Tepuk tangan sekali lagi, haleluya.
Terakhirkah atau masih keempat? Tolong klik yang keempat. Sisi lain dari masa sukar yang dilihat oleh Yakobus adalah masa sukar bukan melawan orang percaya, tapi bekerja demi kebaikan orang percaya. Yakobus bisa lihat itu. Yakobus yakin masa sukar itu bukan untuk mengubur dan menenggelamkannya, tapi bekerja untuk kebaikan. Kenapa Abraham kemudian disebut sebagai bapak orang beriman? Karena ujian yang diperhadapkan kepadanya, bukan? Ujian yang diperhadapkan pada Abraham, persembahkan bagiku anak satu-satu itu. Bapak Ibu dimanapun, iman itu harus terus diproses dengan ujian. Kalau tidak, bagaimana iman kita bertumbuh? Dan sering sekali hal yang paling mujarab untuk membuat iman kita teruji adalah ujian, masa-masa sukar, masa-masa sulit. Tekanan datang pada Yakobus, aniaya, ancaman, musibah, masa-masa sukar datang. Yang dilakukan Yakobus adalah dia menahan dengan tekun, dia menahan dengan sabar semua tekanan, tantangan itu. Dia mengeluarkan semua kemampuannya, semua hikmatnya untuk menahan, menghadapi semua masa sukar, masa sulit itu. Sehingga dia tidak pernah goyah. Tahu Bapak Ibu? Kenapa kemudian Yakobus dikenal sebagai seorang rasul yang memiliki kesabaran dan ketekunan yang sangat besar? Karena dia menahan semua beban, semua masa sukar itu. Dan dia menyelesaikannya sampai pada akhirnya. Jadi ibarat tiang, ada beban di atasnya. Semua beban itu ditahan dengan sangat kuat oleh Yakobus. Dia tidak meninggalkan panggilannya dan tidak mundur. Makanya dia disebut, masa sukar itu, pencobaan itu mendatangkan ketekunan. Yang terakhir, sisi lain yang dilihat oleh Yakobus dari masa sukar apa? Boleh klik yang kelima. Haleluya. Masa sukar menolong orang percaya, bukan untuk melawan orang percaya. Ini yang Yakobus pahami. Yakobus ngerti itu. Masa sukar itu menolong, bukan untuk melawan. Dia paham, dia bisa lihat itu. Makanya dia bisa tenang, segar ketika masa-masa aniaya, masa-masa sulit itu datang mencekam. Karena dia tahu masa sukar itu bukan untuk melawan dia, tapi untuk membuat dia menjadi sempurna pertumbuhan iman dan rohaninya. Salah satu ciri orang Kristen yang dewasa, iman rohaninya itu apa? Salah satu ciri orang yang iman percayanya bertumbuh adalah sabar dan tekun. Itu salah satu ciri yang paling kuat, yang memperlihatkan seperti apa kedewasaan rohani seseorang. Sabar dan tekun. Karena itu Bapak Ibu, lihatlah semua masa sulit dan masa sukar itu mulai hari ini dari sisi lain, yakni dari sisi di mana banyak orang tidak bisa melihatnya, tidak bisa mengertinya, tetapi saudara bisa melihatnya karena Yakobus telah berbagi pengalamannya kepada kita. Kalau Yakobus menang menghadapi masa sulit itu karena menerapkan hal-hal ini atau melihat sisi lain dari masa sukar, kita pun akan mengalami kemenangan yang sama. Mari kita bernyanyi, kita akan menyembah Tuhan. Haleluya.